Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng jamaah tiba keluarga Bani Saud ingkang kula hormati, dalu menika kita melaksanakan tibaan rutin geniku damel menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad menika Nabi kita, Nabi ingkang akhir, dan patut kita teladani. Kita sebagai umatnya, kita harus tahu tentang sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita ketika itu Nabi Muhammad sedang mengadakan khutbah terakhir sebelum beliau wafat meninggalkan kita semua. Di dalam khutbahnya Nabi Muhammad menyampaikan, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya, wahai sahabat-sahabatku semuanya, apabila ketika dulu bergaul dengan saya, berteman dengan saya, bermajelis dengan saya, atau mungkin sedang berperang dengan saya, ada perkataan atau perbuatan yang telah menyakiti para sahabat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perbuatan saya yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon keikhlasannya untuk memaafkan saya. Tetapi misalnya ada sahabat yang merasa berat untuk memaafkan saya, apabila ada perbuatan saya yang salah, mungkin menyakiti sahabat, saya bersedia dihukum qisas. Hukum qisas niku napa? Hukum qisas niku adalah hukum di dalam Islam. Misalnya ada seseorang yang sedang berkelahi, itu memukul, jadi balasannya apa? Ya dipukul dengan satu kali, maksudnya pukul satu kali. Misalnya ada orang yang misalnya ketika berkelahi itu menggunakan pedang, tangannya terpotong satu, hukum qisasnya apa? Tangannya dipotong juga. Itu jelas dalam qisas, nanti saya jelaskan lagi tentang qisas, tapi kita sekarang fokus kepada khutbah Nabi Muhammad. Nah, dalam khutbah itu ketika para sahabat mendengarkan khutbah Nabi, para sahabat sangat bersedih dan banyak juga yang menangis dan meneteskan air mata, karena ini adalah khutbah terakhir Nabi Muhammad sebentar lagi meninggalkan kita. Seperti itu ada banyak di benak para sahabat, tapi ada yang nggak percaya, nggak mungkin Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, kekasih Allah, beliau akan hidup selama-lamanya. Ada yang seperti itu. Pada waktu khutbah itu adalah detik-detik sebelum Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, wafat meninggalkan kita semuanya. Jadi pada waktu itu semuanya nggak ada. Ketika titik seperti itu, ayo adakah yang dulu pernah saya sakiti? Tidak ya Rasulullah, tidak, sambil menangis. Sahabat Abu Bakar menangis, sahabat Umar menangis, sahabat Utsman menangis.
sahabat Ali bin Abi Thalib menangis, sahabat-sahabat yang lain semuanya menangis meratap. Mereka itu tidak rela kalau Nabi Muhammad meninggal, tidak rela kalau kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian lama ditunggu, tidak ada salah satu sahabat yang berani mengangkat tangan bahwasanya pernah disakiti Muhammad. Meskipun pernah disakiti, pasti para sahabat akan mengikhlaskan dan akan memaafkan. Tapi Nabi Muhammad adalah Nabi, tidak mungkin menyakiti orang lain, apalagi disengaja ataupun tidak sengaja. Dan suatu hari, udah beberapa waktu kemudian, ternyata ada salah seorang sahabat yang maju ke depan dan angkat tangan. Ya Rasulullah, ya Ukasha, silakan. Ada apa Ukasha? Ya Rasulullah, dulu ketika perang Badar, saya ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan waktu itu kita akan berangkat mengejar musuh orang kafir. Waktu itu Rasulullah akan menaiki unta. Kemudian karena dalam keadaan tergesa-gesa, kita waktu itu berperang akan menghadapi orang kafir. Rasulullah naik unta dengan tergesa-gesa. Kemudian saya ada di samping unta Rasulullah. Waktu itu Rasulullah tidak melihat saya. Jadi dalam kondisi Rasulullah tidak melihat saya, Rasulullah akan menaiki unta. Karena Rasulullah tergesa-gesa, Rasulullah itu memegang cambuk. Cambuknya itu untuk, biasanya kan untuk supaya unta supaya cepat jalannya, cepat larinya kan. Karena Rasulullah tergesa-gesa mau mengejar orang kafir. Kemudian Rasulullah ketika menghentakkan cambuk tadi itu, cambuk tadi mengenai tubuh saya. Kemudian setelah itu saya kaget dan terkena di tubuh saya. Dan Rasulullah pergi mengejar orang kafir, saya juga pergi mengejar orang kafir. Jika seperti itu Rasulullah, apakah itu perlu kisah atau gimana Rasulullah? Ukasha, kalau memang kejadian seperti itu, semua tergantung kepada Ukasha. Kalau sahabat Ukasha ingin saya dikisos seperti yang sahabat Ukasha sampaikan tadi, saya siap. Kalau memang mau dicambuk, saya siap. Ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak ingin Rasulullah dicambuk. Rasulullah adalah seorang Rasul, Nabi saya, kekasih saya. Saya tidak tega untuk mencambuk Rasulullah. Tapi Ukasha, ini adalah hukum Allah. Dan semuanya adalah ditetapkan oleh Allah. Dan saya menyampaikan hukum tadi kepada para sahabat semua dan kepada para umat saya. Hukum Allah harus ditegakkan. Tapi Rasulullah, saya masih tidak tega. Tidak apa-apa Ukasha, lakukan saja. Ya Rasulullah, bagaimana? Ukasha, lakukan saja, enggak apa-apa, cambuk saya. Kemudian Rasulullah memaksa untuk hukum qisas, dan Ukasha itu sebenarnya enggak tega. Tapi Ukasha, ketika ada Ukasha maju dan bilang seperti itu, para sahabat itu marah semuanya, bersama-samanya. Ukasha kok bisa? Ukasha, biar saya ganti Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar langsung maju. Biarkan saya yang dicambuk. Biarkan saya yang dicambuk, jangan Rasulullah. Tidak, Sayyidina Abu Bakar, tidak usah. Biar saya. Kemudian Sayyidina Umar maju sambil bawa pedang. Ukasha, kamu saya bunuh. Daripada kamu nyambuk Rasulullah, lebih baik kamu saya penggal kepalamu. Sayyidina Umar marah. Akhirnya Ukasha itu agak takut, tapi Rasulullah, Sayyidina Umar, tolong turunkan pedangmu. Ini bukan saatnya. Ini adalah sahabat kita. Ini saudara kita semua Muslim. Biarkan aku dicambuk oleh Ukasha. Kemudian Sayyidina Umar maju. Ukasha, biar aku saja. Aku saja yang dicambuk Rasulullah. Ya Rasulullah,
Aku saja menggantikan Rasulullah. Jangan Utsman, Sayyidina Utsman. Sekarang itu adalah hukum, harus tetap hukum, dan saya harus tetap melakukan hukum itu. Utsman mundur, Utsman. Kemudian Sayyidina Ali, Ukasha, saya adalah saudara Rasulullah. Saya saudara dengan Rasulullah. Saya jangan dicambuk. Sayyidina Ali, jangan. Meskipun kita bersaudara, tapi hukum Islam tidak mengenal saudara. Apabila dia yang berbuat, dia yang harus menerima hukumannya. Biar saya tetap yang dicambuk. Sahabat menangis semuanya seperti itu. Menangis semuanya, apa sahabat Bilal menangis. Kemudian, hai Bilal, ya Rasulullah, tolong ambilkan cambuk yang biasanya saya pakai untuk berperang di perang Badar, untuk onta. Kemudian, ya Rasulullah, Sayyidina Bilal sambil meratap menangis meneteskan air mata, berjalan ke belakang, kemudian menghampiri ke rumahnya Rasulullah dan ketuk pintunya. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam Sayyidah Fatimah kaget. Ada apa Sayyidina? Ada apa sahabat Bilal? Rasulullah meminta saya untuk mengambil cambuk onta. Cambuk? Untuk apa cambuknya? Rasulullah mau dikisos karena sahabat Ukasha telah dulu pernah dipukul Rasulullah mau dikisos. Ya Allah, kok tega sekali Ukasha itu pada Rasulullah. Saya tidak Fatimah menangis. Biar aku saja menggantikan Rasulullah. Tidak bisa, Sayyidah Fatimah. Rasulullah bilang hukum adalah harus ditetapkan, tidak bisa diwakilkan siapapun. Tapi Rasulullah itu sedang sakit. Masa Rasulullah dalam keadaan sakit, demam. Rasulullah itu panas, menggigil. Kenapa harus dukung seperti itu? Kok tega sekali Ukasha itu? Akhirnya Sayyidina Bilal mengambil cambuk. Mari saya bawa cambuknya. Terima kasih Sayyidina Fatimah. Kembali Sayyidina sahabat Bilal kembali kepada Rasulullah. Rasulullah, ini cambuknya. Terima kasih Bilal. Nah, akhirnya Ukasha, iya Rasulullah, sekarang dulu ketika kamu itu kena cambuk badannya bagaimana? Rasulullah, yang kena cambuk dulu bagian dada ya Rasulullah. Sahabat marah semuanya. Hei Ukasha, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ukasha, begitulah itu Rasulnya Allah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Enggak apa-apa para sahabat. Terus ya sudah, tolong cambuk dada saya. Rasulullah, ada apa lagi? Dulu ketika saya kena cambuk itu, tubuh saya itu saya tidak pakai pakaian. Saya tuh nggak pakai baju, nggak pakai, istilahnya nggak pakai kelambian atas. Saya cuma pakai celana panjang aja waktu itu ketika berperang itu. Terus itu Rasulullah, saya itu seperti itu. Ya sudah, kalau memang bisa seperti itu, ya sudah. Ukasha, kamu benar-benar tega Rasulullah itu manusia suci, kenapa kamu seperti itu? Rasulullah pelan-pelan membuka bajunya. Rasulullah adalah manusia yang sangat gantengnya itu 50, sangat ganteng. Nabi Yusuf yang ganteng itu masih kalah ganteng sama Rasulullah. Badannya putih, bersih, subhanallah. Sahabat marah semuanya. Si Ukasha itu sambil tertunduk sambil Ukasha, sudah aku buka ini bajuku, sekarang cambuk aku sekarang. Ini cambuknya. Ya Rasulullah, dipegang cambuknya. Kemudian Ukasha sambil menangis meneteskan air mata sambil pegang cambuk. Cambuknya itu dilempar, dibuang, dia itu langsung memeluk Rasulullah. Dipeluk Rasulullah, ya Allah, dipeluk Rasulullah.
Ukasa, kenapa? Rasulullah, memang dulu pernah kejadian seperti itu, tapi saya itu sebenarnya pengen memeluk tubuhmu ya Allah, Rasulullah, supaya saya apa? Supaya saya diselamatkan dari api neraka, karena tubuhku bersentuhan dengan manusia suci. Kasih Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa menyentuh tubuh kekasihmu ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad SAW. Mohon maafkan aku tadi, aku hanya ingin memelukmu ya Rasulullah. Kisah itu gak ada asanya memelukmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah itu bersabda sambil mengelus kepalanya si Ukasa. Kita nanti insya Allah ini disaksikan para sahabat semuanya. Dan siap Ukasa yang telah bersentuhan tubuhnya dengan saya, insya Allah akan diselamatkan Allah dari api neraka. Barang siapa yang mencintai saya, mencintai anak keturunan saya, mencintai sahabat-sahabat saya, mencintai keturunan semuanya, mencintai para sahabat, para ulama, dan semuanya, insya Allah dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang di hatinya itu ada cinta, terbesar cinta kepada saya, dia akan berkumpul dengan saya di surga. Itu rasa. Semua sahabat menangis semuanya. Menangis semuanya sahabat. Rasa semuanya saling berebut untuk memeluk Rasulullah semuanya. Semuanya bersalaman semua dan berkasa. Memeluk Rasulullah, memeluk Ukasa, dan semuanya menangis semuanya. Allah selamatkan kami dari neraka ya Allah. Dan setelah kejadian itu, Rasulullah kembali memakai pakaiannya, kemudian kembali ke rumah karena Rasulullah dalam rumah sakit dengan dipapa sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar dan Utsman dan Ali menonton drama romansa. Dan Rasulullah kembali ke Rasulullah. Begitu cerita singkat tentang detik-detik sebelum Rasulullah. Untuk cerita selanjutnya nanti kita lanjutkan di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.